Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin, dan menyertai kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini bagi kemuliaan Allah kita. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan dalam program Belajar Alkitab setiap hari, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat, kekuatan, bijaksana dari Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Kami sungguh bersyukur atas segala anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, dan pengampunan-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Kau berikan, terlebih khusus firman Tuhan, yang dapat kami baca, kami renungkan, dan kami lakukan. Ya Bapa, kami mohon hikmat, kekuatan, dan bijaksana dari Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pencerahan dan bijaksana-Mu, agar kami sungguh dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan damai yang melampaui segala akal, memerintah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman. Berkati setiap kami yang mendengarkan, maupun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan melanjutkan pembacaan, perenungan, dan refleksi dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-10 sampai dengan 32. Mari kita mendengarkannya, menyimaknya, dan memperhatikannya bersama-sama. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Tera. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Tera, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Tera hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor, keduanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka, dan Giska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Tera membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram. Anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah kita membaca
belajar dari kitab Kejadian pasal 11, terlebih khusus berkaitan dengan keturunan Ham yang telah mendirikan Menara Babel, dan dilanjutkan sekarang dengan memberikan penjelasan dan penekanan pada keturunan Sem. Dan kalau kita memperhatikan setiap generasi dari keturunan Sem ini, Arpaksad, Sela, Eber, Pelek, Rehu, Serug, Nahor, Tera, Abram, dan Lot. Jadi ada 10 generasi yang dicatat di dalam ayat 10 sampai ayat 32 kitab Kejadian pasal 11 ini. Apa yang hendak kita pelajari? Tentulah kita mengetahui bahwa Tuhan menambahkan jumlah manusia makin hari makin banyak. Dan Tuhan memberikan kepada tiap-tiap keluarga kecepatan mendapatkan keturunan. Dan kita tahu di atas umur 20 sampai 30 tahun mereka sudah mendapatkan keturunan, dan mereka mendapatkan keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan menepati janjinya dan manusia mendapatkan berkat anak dari Tuhan melalui pernikahan yang tentunya Tuhan kehendaki. Dan kita bisa membaca mulai suatu perjalanan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2, kita mengetahui ada kisah penciptaan. Ketika kita membaca Kejadian pasal 3 sampai pasal 11, terutama sampai ayat 9, kita mengetahui ada peristiwa yang disebut kejatuhan. Kisah kejatuhan yang dimulai di Taman Eden, yang dilanjutkan dalam konteks zaman Nuh pada Kejadian pasal 6, dan tentunya kita masih ingat kejadian di Babel dengan adanya kota dan menara di tanah Sinear. Inilah kisah kejatuhan yang nantinya berulang terus dalam kehidupan manusia yang belum hidup di dalam pengenalan akan Allah yang sejati. Dan mulai dari keturunan Sem ini, pada generasi ke-8 yaitu Abram, dan generasi berikutnya Lot dan seterusnya, mulai dari Abram kita akan mengetahui yang disebut dengan kisah penebusan. Tuhan yang menyatakan dirinya Allah pencipta langit bumi, yang menguasai dan berdaulat, yang berjanji dan menyatakan kasih-Nya kepada manusia, dan terlebih khusus berkaitan dengan mulainya sejarah penebusan. Mulainya manusia secara pribadi, secara komunitas, baik keluarga maupun kelompok, untuk kembali kepada Tuhan, mendapatkan karya penebusan Tuhan Allah yang nantinya dimulai dari Abraham berada di dalam mulainya kisah penebusan. Dan tentu kita akan nanti berlanjut mengetahui secara perlahan bagaimana Tuhan menyatakan rencana penebusan mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Israel, sampai dengan puncaknya nantinya di zaman kerajaan dan sampai pada kehadiran Kristus, anak Allah yang inkarnasi untuk menebus umat manusia, mati di atas kayu salib dan menyatakan kemenangan atas maut, memberikan hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Dan akhirnya kita mengetahui finalitas penebusan Kristus yang dinyatakan dan yang dimulai sejak kisah pasal yang ke-12. Dan tentu kita perlu menelidiki latar belakang mulai dari Kejadian pasal 12 ini, yaitu anak-anak dari keturunan Sem. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sepintas kita hanya tahu umur dan tahu nama serta waktu-waktu yang disediakan Tuhan untuk keturunan Sem. Tetapi kalau kita memperhatikan dan kita melihat hal-hal yang penting dan jeli dari bagian ini, yang pertama di ayat 10 dikatakan bahwa setelah 2 tahun air bah, Sem baru memiliki anak yang bernama Arpaksad. Artinya selama di dalam bahtera, walaupun sebagai suami istri, Tuhan belum memberikan keturunan. Setelah mereka keluar dari bahtera, air bah sudah tidak lagi terjadi, dan mereka memulai hidup yang baru di bumi yang baru. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengelola bumi,
dan akhirnya diberikan keturunan. Ini adalah hal yang penting perlu kita pahami, bahwa Tuhan demikian detail dan demikian teratur merancang semua bagian demi bagian dalam sejarah manusia. Bahkan Tuhan yang menentukan waktunya dan yang memberikan arahnya sampai semua peristiwa itu betul-betul terwujud dan dinyatakan untuk memberikan kepada manusia suatu peristiwa penebusan demi penebusan yang Tuhan nyatakan. Dan kalau kita memperhatikan, ada 10 generasi yang dicatat di sana, dan kita melihat mulai ada titik cerah yang paling penting untuk sejarah penebusan dari mulai Terah. Entah bagaimana Tuhan berkata dan berbicara kepada Terah, dan entah bagaimana Abraham, Lot, dan istri Abraham mau ikuti apa yang disampaikan Terah untuk pergi dari Ur Kasdim ke Haran. Ur Kasdim ke Haran. Lalu rencananya jelas dari Haran ke Kanaan. Apakah Terah juga mengetahui panggilan Tuhan untuk datang ke Kanaan? Apakah memang ini adalah jalur perdagangan, atau apakah ada yang memimpin dan mengarahkan Terah sehingga membawa Abraham, Sarai, Lot untuk ke tanah Kanaan? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi kita lontarkan karena kita membacanya dari ayat yang ke-31. Lalu Terah membawa Abraham, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Terah yang membawa Abraham ke Haran dengan tujuan sampai ke Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Terah meninggal dunia di Haran. Apa yang diharapkan? Apa yang menjadi tujuan perjalanan mereka keluar dari Ur Kasdim? Berhenti di Haran. Yang kedua, dan tentunya kita bisa pelajari lagi, adalah bagaimana kehidupan daripada Nahor. Tentu kita tahu Haran dikatakan di sini bahwa ia memperanakan Lot, dan ketika itu lahir daripada Lot ini, dan setelah itu Haran meninggal dunia di Ur Kasdim. Bagaimana dengan Nahor? Nahor tetap tinggal di Ur Kasdim. Mengapa Terah membawa Abraham? Dan kita tahu Sarai juga dicatat mandul. Jadi Terah, ayah Abraham, tahu betul hal yang paling sensitif di dalam konteks zaman itu, keturunan. Lot, ayahnya meninggal di Ur Kasdim. Abraham diberikan istri, istrinya mandul, tidak punya keturunan. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita renungkan. Bagaimana di dalam ketidakmungkinan adanya keturunan dan kesulitan yang mungkin sedang dihadapi mereka di Ur Kasdim, mereka tidak melihat sebagai sebuah kesusahan, tetapi peluang yang Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentu ayat-ayat ini dituliskan oleh Musa dalam konteks pada zaman Musa, dan tentunya berdasarkan pada inspirasi dari Roh Kudus. Tentulah nama-nama yang disebutkan dan sampai kepada titik ayat 32 bukanlah sembarangan dituliskan, karena ini karya Roh Kudus. Setiap huruf, kata, kalimat, narasi dalam setiap pasal kitab dan seluruh Alkitab adalah karya Roh Kudus. Di ayat 32 dalam Kejadian 11 ini dengan jelas dikatakan umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Sedangkan Abraham yang menjadi pemimpin perjalanan selanjutnya membawa 3 orang, dirinya, istrinya, dan keponakannya. Meneruskan apa yang sudah disampaikan Terah tentunya kepada anak-anaknya dan cucunya ini. Kita akan pergi ke tanah Kanaan. Kita akan lewat Haran. Tidak sampai di sana, mereka melihat dan menyaksikan kematian kakeknya Lot dan ayahnya Abraham. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dan memperhatikan bagian-bagian penting ini. Nuh punya anak Sem, Ham,
Yafet. Ham, keluarga dan keturunannya, ada yang melawan Tuhan, ada yang memberontak kepada Tuhan. Yafet tidak diceritakan secara detail, tetapi mengikut membayang-bayangi keadaan dan keberadaan keturunan Sem. Dan keturunan Sem tentu dijelaskan, dituliskan begitu detail, satu generasi demi satu generasi. Dan ada Terah yang diberikan oleh Tuhan 3 anak, Abram, Nahor, dan Haran. Nahor tetap di Ur, Haran meninggal juga di Ur Kasdim, dan Terah meninggal di Haran, tinggal Abraham. Nah, apakah Abraham pergi ke Kanaan karena sudah diberitahu tujuan daripada kedatangannya ke tanah Kanaan atas perintah Tuhan melalui Terah, atau memang Abraham yang mengajak Terah, istrinya Abraham, Sarai, dan Lot ke Aran dan tujuannya ke Kanaan? Kita tidak bisa mengetahui pada titik ini. Ada banyak penafsir mengatakan itu karena Abraham mendapatkan visi dari Tuhan, lalu membawa orang tuanya, istrinya, dan keponakannya. Tapi catatan Alkitab tidak memberikan gambaran yang betul-betul secara tertulis dinyatakan pada teks dan konteks saat itu. Nanti kita akan lihat dan pelajari pada Kejadian pasal 12 dan selanjutnya. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan menyatakan rancangannya, menyatakan kehendaknya, dan akhirnya kita tahu apa yang Tuhan mau nyatakan kepada Abraham dan melalui keturunannya sampai nanti kedatangan Kristus, anak yang tunggal yang inkarnasi menjadi manusia. Dan kita melihat kronologis dan kaitannya satu momen demi satu momen, satu kairos demi satu kairos. Tuhan sedang menyatakan kehendaknya. Di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa, Tuhan masih tetap berkarya. Dia tidak pernah tidak berkarya, mencipta, memelihara, dan menebus. Dan ini sesuai dengan ketetapannya dalam kekekalan, dan rancangannya tidak pernah tidak terjadi, karena sempurna dan tidak berubah. Kiranya kita berhenti dulu sampai di sini pembacaan, perenungan, refleksi. Apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama, bersyukur karena Tuhan menghadirkan kita melalui orang tua, kakek, nenek, leluhur kita. Apapun suku, bangsa, etnis kita, dimanapun kita sekarang berada, apapun tantangan, kesulitan, dan kesusahan, kita patut bersyukur karena Tuhan yang menciptakan kita, menghadirkan kita di dalam zaman ini. Apapun yang sedang kita hadapi, tetaplah bersyukur. Yang kedua, di balik segala tantangan, selalu ada rencana Tuhan yang baik. Di balik ketidakmungkinan adanya perubahan, adanya perbaikan, adanya suatu kekuatan dalam menjalani hidup, Tuhan punya rencana yang indah. Dan di dalam rancangan yang indah itu, kita mendapatkan pengharapan. Yang ketiga, ketahuilah, tujuan hidup kita bukan berhenti hanya di sini. Kita akan jalani hidup kita sebagai seorang musafir dari satu persinggahan ke persinggahan lain, sampai Tuhan menyatakan kehendaknya, sampai Tuhan menyatakan apa yang sesungguhnya akan dinikmati oleh manusia. Tuhan selalu beserta orang-orang yang bersandar kepadanya. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita renungkan, kita hayati apa yang sudah kita baca, yang dapat saya jelaskan, dan sudah diberikan refleksinya. Kiranya kita semakin menambahkan pengertian di dalam pengalaman hidup kita sampai saat ini. Sebelum kita mengakhiri dari pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa memohon bijaksana, kekuatan, dan pertolongan dari Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, untuk kisah dari kehidupan dari keturunan Sem, satu generasi demi satu generasi, sampai dengan generasi Abraham, generasi yang ke-9, dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan daripada anak-anak Nuh, khususnya dari keturunan Sem. Kami bersyukur karena di balik kesulitan dan ketidakberdayaan, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah. Kami tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita dan kami semua secara langsung, tapi kami tahu Tuhan pimpin kami ke tempat yang terbaik. Sebagai musafir, kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami. Biarlah kami mengikuti
pimpinanmu dan penyertaan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ikuti terus channel YouTube ini. Terlebih khusus mulai Kejadian pasal 12, kita akan belajar kisah dari perjalanan manusia, yang mana manusia akan mendapatkan karya penebusan Allah. Sejarah penebusan, sejarah umat milik kepunyaan Allah, dimulai dari kisah Abraham. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita. Sampai bertemu lagi pada episode berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.